kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini merupakan perkuliahan kita terakhir ya dengan Ibu. Jadi minggu depan tinggal buka e-learningnya saja, semoga tidak ada masalah. E-learningnya langsung bisa kerjakan soal dari pukul 8 sampai 9.30. Ya. Ada 2 soal, bagian materinya adalah materi pertemuan ke-5 sampai pertemuan ke-15 hari ini. Gitu ya. Ada 2 soal saja yang bisa diselesaikan oleh mahasiswa sesuai dengan urutan DPNA-nya. Sekali lagi Ibu informasikan seperti itu biar enggak lupa. Tolong dipahami saja soal yang diberikan, kerjakan saja sesuai yang diberikan gitu aja. Interpretasikan sendiri sehingga tidak banyak berkomunikasi dan tidak perlu berkomunikasi dengan Ibu gitu ya. Untuk siangnya minggu depan itu langsung mengikuti perkuliahan yang gantikan oleh Ibu Evi. Tolong nanti Ibu tadi sudah bilang ke Friska ya, atau salah satunya ini Friska belum bergabung gitu ya. Informasikan ke Ibu Evi-nya ya. Oke, dengan tidak berlama-lama kita lihat materi kita terakhir mengenai Ibu harapkan udah ada PPT-nya. Berarti nanti malam adalah pop quiz terakhir juga ya. Mengenai bidang tangan dan garis normal, serta satunya lagi adalah ekstrema dari fungsi 2 variabel. Jadi sampai 13.8. Oke, kita slideshow-kan dulu. Jurusan matematik itu A-nya hilang. Oke, bidang tangan dan garis normal. Di sini pembelajarannya bertujuan adalah menentukan persamaan bidang tangan dan garis normal pada permukaan, kemudian menentukan sudut inklinasi dari bidang di ruang, dan membandingkan gradien del fxy dan del fxyz. Gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasan dulu bidang tangan dan garis normal di permukaan. Di sini kita sudah mempelajari surface atau permukaan dari bidang dengan persamaan bentuknya ini ya kan. Ini adalah persamaan permukaan S. Z sama dengan fxy. Dalam perkembangannya lebih mudah menggunakan representasi yang lebih umum yaitu fxyz sama dengan 0. Untuk permukaan S diberikan dengan rumus Z sama dengan diberikan oleh bentuk Z sama dengan fxy, kita bisa convert menjadi bentuk umum dengan mendefinisikan F sebagai ini, fxy min Z jadinya ya. Fxy ini adalah fxy min Z, bentuk ini. F besar ini. Karena fxy min Z itu sama dengan 0, kita selalu bisa anggap S itu adalah permukaan level dari F dengan rumus fxyz-nya sama dengan 0. Nah, jadi persamaan alternatif dari persamaan S adalah bentuknya seperti ini, gitu ya. Bukan hanya ini. Jadi di sini kalau misalnya diminta menulis persamaan permukaan, tulis ini, kemudian tunjukkan permukaan level yang diberikan oleh fxyz sama dengan 0. Level surface-nya, karena ini harus fxyz sama dengan 0, berarti ya kita pindahkan di sini gitu ya. Fyz sama dengan 0, berarti ini bentuknya bisa ditulis seperti ini. Gitu ya. Berarti level surface-nya diubah bentuk seperti ini. Ya, sama dengan 4. Di mana ini merupakan sphere, bola di radiusnya 2, nih.
R kuadratnya 2, dan senternya di origin. Kenapa? Karena X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, bukan X min berapa, min A kuadrat plus Y min A, min B kuadrat, bukan Z min C kuadrat, gitu ya. Jadi titik asal. Berikutnya definisi bidang tangen dan garis normal. Kalau F terdiferensiabel di titik P dan permukaan S diberikan rumus F, X, Y, Z sama dengan 0, sedemikian del F, X0, Y0, Z0 tidak sama dengan 0, maka bidang akan melalui P yang dikatakan normal ke del F, X0, Y0, Z0. Itu disebut bidang tangen pada S di P. Kemudian garis melalui P akan memiliki arah del F, X0, Y0, Z0. Disebut dengan garis normal pada S di P. Dari keseluruhan sisa dari bab ini, subbab ini, kita selalu harus asumsikan bahwa del F, X0, Y0, Z0 itu tidak 0, kecuali dinyatakan sebaliknya. Untuk menentukan persamaan bidang tangen pada S di X0, Y0, Z0, kita misalkan X, Y, Z adalah sebarang titik di bidang tangen. Maka vektornya berbentuk ini, X min X0 gitu ya, Y min Y0, ya, J, Z min Z0K. Terletak di bidang tangen. Jadi V ini akan terletak di bidang tangen karena del F X0 Y0 Z0 normal ke bidang tangen di X0 Y0 Z0, maka haruslah ortogonal karena normal itu nama lainnya ya kan. Nama lainnya dari ortogonal atau tegak lurus. Jadi haruslah juga tegak lurus atau ortogonal untuk setiap vektor dalam bidang tangen. Dan del F X0 Y0 Z0 dot V itu harus sama dengan 0 gitu ya, yang membawa ke teorema ini, yaitu persamaan bidang tangen. Kalau F terdiferensiabel di X0 Y0 Z0, maka persamaan bidang tangen pada permukaan dengan diketahui bentuknya Fx Y Z sama dengan 0 di X0 Y0 Z0 adalah seperti ini. Jadi Fx X min X0 ini adalah persamaan bidang tangannya ya. Fy jadi turunan parsial terhadap Y-nya, Y min Y0, dan turunan parsial terhadap Z, Z min Z0. Sama dengan 0. Contoh, kalau kita mau mencari persamaan bidang tangan, ini ada bentuk hiperboloid, bentuknya seperti ini di titik ini. Kita diminta menentukan persamaan bidang tangan. Kita tulis dulu. Persamaan ini dengan bentuk seperti ini sama dengan 0 ya kan, berarti pindahkan sama dengan 0. Sehingga kita buat ini kan sesuai dari rumusnya adalah X, Y, Z sama dengan 0 gitu. Jadi ini sama dengan ini. Jadi kita cari tinggal do F atau Fx-nya. Berarti min 4x, Fy-nya adalah min 4y, dan ini Fz-nya adalah 2z. Gitu ya. Di titik ini, turunan parsialnya dicari. X masukkan 1, min 4 kali 1, kemudian ini adalah min 4 kali min 1, jadi 4, dan 2 kali z, 2 kali 4, 8. Sehingga persamaan tangannya tadi, yaitu apa tadi? Fx, X min X0 ditambah Fy, Y min Y0 ditambah Fz, Z min Z0 sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukkan. Fx kita adalah min 4 dikali X min 1 karena di titik ini. Kemudian tambah ini, dan seterusnya dapat ini. Ya, figure 1358-nya ada di buku. Oke. Berikutnya, kalau kita mencari persamaan bidang tangan juga sama, gitu ya. Bentuknya seperti ini, Z-nya sama dengan, kalau ini kan seperti bentuk implisit. Kalau ini jelas Z sama dengan sekian. Dari Z sama dengan Fxy 1 min ini kita peroleh, ya ini lebih enak lagi nyarinya. Fx-nya seperti ini, ya turunannya. Berarti 2 dikali min 1/10, jadi min x per 5, fx satu-satunya ini 1, dapat. Kemudian fy-nya juga dapat.
Jadi persamaan tangannya sama aja gitu. Kalau bentuknya seperti ini, langsung aja gitu ya. Karena udah pasti bentuknya. Tadi kan ada dua versi kan. Nih, kalau dia dua versi, maka bisa yang ini langsung atau harus diubah dulu menjadi sama dengan 0 gitu. Kalau dia implisit, lebih baik yang ini. Kalau dia yang eksplisit, yang atas. Gitu ya, contohnya ya. Jadi udah dapat, langsung masukkan semuanya, dapat persamaannya. Mau disamakan penyebut boleh, tetap seperti ini juga boleh. Ya, min Z, min setengah gitu ya. FY, FZ-nya nggak ada gitu. Karena dia terhadap X dan Y. FZ-nya nggak ada. FZ-nya pasti 1. Ya, min 1. Ya. Oke, berikutnya adalah sudut inklinasi di bidang. Penggunaan gradien del F lainnya adalah untuk menentukan sudut inklinasi kenaikan ya dari bidang tangan di permukaan. Sudut inklinasi dari bidang didefinisikan sebagai sudut theta. Tetanya antara 0 sampai 90 derajat antara bidang yang diberikan dan bidang XY. Seperti gambar kanan ini. Nah, ini sudut inklinasinya. Ya. Sudut inklinasi adalah bidang horizontal didefinisikan sebagai 0 gitu. Kalau di sudut di bidang horizontal berarti sudut inklinasinya 0. Karena vektor K normal ke bidang XY gitu ya. Maka kita bisa gunakan formulasi untuk kosinus sudut antara dua bidang di 11.5. Ini kan rumusnya kosinus. Untuk menyimpulkan bahwa sudut inklinasi dari bidang akan bidang dengan vektor normal. N adalah rumusnya ini, cos tetanya N dot K, ini mutlak. Jadi dot produknya per N per K itu sama aja, K-nya bisa dicoret gitu ya. Jadi, K-nya ini disederhanakan. Ya, cos tetanya N dot K per N saja gitu ya, karena normal. Ya. Oke. Sekarang kita mau menentukan sudut inklinasi dari bidang tangan. Misalnya ada soal diminta untuk menentukan sudut inklinasi dari bidang tangan kepada elipsoid dengan rumusnya itu di titik ini. Jadi kita misalkan kita bentuk seperti ini, min 1, gradiennya dicari masing-masing terhadap X, ya berarti 2X, ya ini berarti F X-nya adalah 2 per 12 per 6X. Y-nya adalah 1 per 12 juga 1 per 6Y. Dan FZ-nya adalah 2 per 3. Ya, tuh. Tinggal kita masukkan langsung ke sini. Dapat delnya untuk 221, gantikan XYZ-nya. Karena del F221 itu normal ke bidang tangan dan K itu normal ke bidang XY, maka terbukti bahwa sudut inklinasi dari bidang tangan adalah rumusnya ini tadi. Del F di dot K, kemudian dengan per del ini. Jadi del F22 ini kalikan dengan K. K itu berapa? 001 ya. Kemudian kalau kamu kalikan berapa? Dapatnya 2 per 3 ya kan? K itu kan vektor unit 001 IJK ya. Ya, IJK. Jadi 001 dikalikan ya, ini 0 tambah 0, jadi 2 per 3 per ini. Dikuadratkan, jadi akar 2 per 3. Yang mengimplikasikan bahwa cos tetanya adalah arcus cos atau cos inverse dari akar 2 per 3 sekitar ini. Ya. Kemudian teorema berikutnya, gradien akan normal ke permukaan level. Kalau F diferensiabel di X0, Y0, Z0, dan del F-nya tidak sama dengan 0, maka del F akan normal ke permukaan level melalui X0, Y0, Z0. Kalau kita
membahas gradien del fxy dan del fxyz, yakinkan bahwa kita ingat bahwa del fxy adalah vektor di bidang xy. Del fxyz adalah vektor di ruang. Karena ini 3 berarti ruang, dan kalau ini xy adalah di bidang xy. Ya. Perhatian. Sekarang kita diminta menentukan bidang tangan ini, Ibu ambil satu aja sih. Tentukan persamaan bidang tangan dan tentukan persamaan simetriknya terhadap garis normal pada permukaan di titik tersebut. Gitu. Kalau dari ini kita bisa ubah menjadi kita bisa ubah juga, kita bisa jadi fx, y, z. Kalau Ibu buat seperti ini caranya, tapi sama aja sih. Min x, min y, berarti kita tahu fx-nya adalah min 1, fy-nya adalah juga min 1, gitu kan? Berarti fx 33-nya berapa? Ya tetap min 1 karena nggak ada variabelnya. Fy 33 juga min 1, ya kan? Jadi persamaannya ya tadi fx x min 3 ditambah fy y min 3 ditambah fz 3 fz sama dengan 0, ya. Min ya, sorry kalau yang z min karena kita bentuknya seperti ini tadi. Salah. In klik. Z-nya karena kita pindahkan rumusnya. Berarti fx-nya adalah min x min 3 min y min 3 min z min 3 sama dengan 0. Berarti min x plus 3 min y plus 3 min z plus 3 atau min x min y min z 9 sama dengan 0. Atau kalau kita kalikan semua dengan negatif, dia akan menjadi x plus y plus z min 9 sama dengan 0. Atau x plus y plus z sama dengan 9. Tetap seperti ini bentuknya. Kemudian kalau mencari persamaan simetrik, iya itu tadi kita cari delnya. Jadi kita boleh pakai yang ini juga boleh gitu. Fx, y, z kita berarti jadi x plus y plus z min 9, ya kan? Berarti del f kita, xy kita, xy, z kita cari adalah fx. Ini boleh pakai 2, boleh pakai 3 langsung juga boleh. Ini dengan cara yang berbeda-beda Ibu buat. Tapi sama saja, f, y, x, y, z, c plus f, z, x, y, z, k. Oke ya. Kita masukkan, cari ini. Fx kita tadi kan udah kita cari. Sorry, x bukan ini. Fx-nya adalah 1, Fy adalah 1, Fz juga 1, maka ini adalah IJK karena ini 1 I 1 I plus 1 J plus 1 K sama dengan I plus J plus K. Gitu ya. Kemudian di titik 3 ya tetap juga apa? Del F-nya del F
3, 3, 3 ya sama aja tetap ICK juga. I plus C plus K. Sehingga garis normal di 3, 3, 3 punya arah, berapa arahnya itu? ICK-nya itu punya arah ya 1, 1, 1. Sehingga kita buat persamaannya adalah sehingga X min 3, persamaan parameternya kan X min 3 per panjang ininya, arahnya 1 sama dengan Y min 3 per 1 sama dengan Z min 3 per 1 atau X min 3 sama dengan Y min 3 sama dengan Z min 3. Yang lainnya dikerjakan sendiri. Sekarang kita lihat bagian terakhir, yaitu ekstrema dari fungsi dua variabel. Di sini tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajarannya adalah pertama kita menentukan ekstrim absolut, mutlak, dan relatif dari fungsi dua variabel. Kemudian kita bisa menggunakan pengujian parsial kedua untuk menentukan ekstrim relatif dari fungsi dua variabel. Di sini misalnya kita diminta mempertimbangkan fungsi kontinu f dari dua variabel yang didefinisikan pada daerah daerah bounded tertutup, berbatas yang tertutup R. Nilai FAB dan FCD itu adalah sedemikian sehingga FAB kurang dari sama dengan FXY kurang dari sama dengan FCD. AB dan CD itu semua dalam R. Maka untuk semua XY dalam R akan disebut minimum dan maksimum dari F di daerah R. Seperti di gambar 64 ini. Jadi minimum yang di bawah berarti yang maksimum yang di atasnya. Ingat di 13.2 daerah dalam bidang itu tertutup jika memuat semua titik batasnya. Nilai teorema nilai ekstrim berhubungan dengan daerah dalam bidang yang keduanya tertutup dan juga terbatas. Daerah dalam bidang disebut bounded, terbatas, kalau subregionnya itu adalah disk yang tertutup dalam bidang. Kita lihat berikutnya teorema nilai ekstrim. Kalau F adalah fungsi kontinu dari dua variabel X dan Y yang terdefinisi pada daerah terbatas tertutup R dalam bidang XY. Maka pertama akan ada setidaknya satu titik dalam R di mana F memiliki nilai minimum. Dan juga akan ada paling tidak satu titik dalam R di mana F memiliki nilai maksimum. Minimum juga disebut dengan minimum absolut atau mutlak, dan maksimum disebut maksimum mutlak absolut. Di dalam kalkulus variabel tunggal ada perbedaan yang dibuat antara ekstrim absolut dan ekstrim relatif. Definisi ekstrim relatif. Kalau F adalah fungsi yang terdefinisi di daerah R yang memuat X0, Y0, dia akan memiliki minimum relatif di X0, Y0 kalau Fx, Y-nya lebih dari sama dengan Fx0, Y0. Gitu ya. Jadi Fx-nya besar, jadi dia turun kurvanya kalau di satu variabel. Sama aja di dua variabel juga gitu. Kalau untuk semua XY di disk terbuka yang memuat X0, Y0. Dan akan memiliki relatif maksimum kalau Fxy-nya kurang dari. Jadi grafiknya naik gitu ya.
Jadi kalau minimum yang fx-nya di sini, gitu. Dan yang ini naik. Kalau ini yang satu variabel. Jadi nilai f-nya lebih besar dari ini. Nah, jadi ini nilai fx-nya di x0 y0 dia tuh lebih rendah. Makanya ini minimum. Kalau ini x0 y0-nya lebih tinggi. Gitu ya. Ini x0 y0-nya gitu. Gitu ya. Definisi dari titik kritis sama aja gitu ya. Titik kritis pada satu variabel juga harus diingat kembali. Misalkan F terdefinisi pada daerah terbuka R yang memuat X0, Y0, titik X0, Y0 itu bisa disebut dengan titik kritis dari F jika salah satu ini benar. Jadi salah satunya benar. Fx di X0, Y0-nya sama dengan 0, dan Fy di X0, Y0-nya sama dengan 0. Benar kan? Kalau namanya kita tahu titik kritis, kalau di satu variabel berarti apa? Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Gitu kan? Ini juga. Berarti turunan parsial di X dan turunan parsial di Y-nya 0. Gitu. Dua-duanya ya, dan. Ya. Atau yang kedua, Fx, X0, Y0, dan atau Fy, X0, Y0-nya tidak ada. Gitu. Kemudian ekstrim relatif terjadi hanya di titik kritisnya. Kalau F memiliki ekstremum yang relatif, ekstrim, jadi ekstrim relatif di X0, Y0, pada daerah terbuka R, maka X0, Y0 juga merupakan titik kritis dari F. Ini misalnya kita diminta mencari ekstrim relatif. Tentukan ekstrim relatif dari ini. Kita mulai cari titik kritisnya, Fx-nya. Cari aja langsung nih. Terhadap X berarti 4X plus 8, dan terhadap Y adalah 2Y plus min 6. Terhadap X, terhadap Y parsialnya. Akan terdefinisi untuk semua XY. Hanya titik kritis di mana turunan parsial dan turunan parsial keduanya, baik terhadap X maupun terhadap Y sama dengan 0. Jadi kita buat sama dengan 0. 4X plus 8 sama dengan 0, dan 2Y min 6 sama dengan 3, diperoleh 4X sama dengan min 8, X-nya sama dengan min 2, dan 2Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 3. Jadi min 2, 3. Kalau kita lengkapkan kuadrat sempurna, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk semua XY yang tidak sama dengan min 2, 3, maka bentuknya adalah 2, gitu ya. Tuh, X-nya jadi X plus 2 kuadrat ditambah Y-nya, ini plus 2, karena ini 8, ini ada 2-nya, udah berarti plus 2 ya. Ya kan? Y min 3 bagi 2, ini kemarin kalau cara melengkapkan kuadrat sempurna, sisanya tinggal lihat. Sisanya akan plus 3. Karena apa ini jadinya 4 kali 2, 8. 8 ditambah 9, berapa? 17. 17 tambah 3, teruslah 20. Ya. Itu pasti, ini bentuk ini itu pasti lebih dari 3 ya kan? Karena untuk selain titik yang bukan min 2, 3, pasti lebih dari 3. Artinya kalau ini tadi lebih, nih, lebih dari, berarti memiliki minimum relatif yang terjadi di min 2,3. Jadi nilai minimum relatifnya adalah F min 2,3 seperti di gambarnya. Lihat aja gambarnya. Ya, gitu ngeceknya. Jadi kita lengkapkan kuadrat. Kalau kita udah ketemu, kita lengkapkan kuadrat. Kita cek lebih dari atau enggak dari 3. Gitu. Ya. Oke. Kita tentukan, contoh kedua, menentukan ekstremum atau ekstrim relatifnya. Tentukan ekstrim relatif dari fxy kalau bentuknya seperti ini. Kita cari tetap fx-nya, cari ini pakai rumus ini. Ya, ini turunan pertama parsialnya ke parsial ini harus bisa ya. Udah, ini kan sama yang tadi. Cuma bentuknya sepertiga, berarti ini sepertiga x kuadrat. Misalnya ini tadi sepertiga ya kan. X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min 2 per 3 dikali 2X. Berarti 2 per 3. X, kemudian ini turun jadi pangkat 2 per 3.
dan seterusnya. Kemudian terbukti bahwa kedua turunan parsial ada untuk semua titik. Untuk semua titik ini ada semua ini di dalam bidang XY kecuali 00 gitu. 00 nggak boleh. 00 juga nggak boleh di sini. Tambahan karena turunan parsial tidak boleh 0 kecuali X dan Y-nya 0, maka kita simpulkan bahwa 00 itu satu-satunya titik kritis. Itulah cuma titik kritisnya. Kalau nggak perlu kita cari sama dengan 0-nya, nggak perlu. Karena tidak ada nilai XY-nya, susah menemukannya. Dia cuma akan kritis pada saat 0,0, gitu, karena semuanya sama. Jadi, F00-nya di sini 1. Gitu. Kalau kita masukkan nilainya. Ada nilainya. 00. Bukan tuh ini. 00 kalau kita masukkan jadinya 1 kan. Jadi, jelaslah bahwa 1 min ini pasti kurang dari 1. Gitu ya, untuk titik XY lain. Selain 00. Pasti kurang dari 1. Kita ambil yang ujung-ujungnya aja untuk membuktikannya 1. Kalau kurang dari 1, ya berarti maksimum. Ya, di 00. Berikutnya, kita lihat pengujian parsial kedua. Misalkan F memiliki turunan parsial kedua yang kontinu pada daerah terbuka yang memuat titik AB, di mana Fx AB-nya 0 dan Fy AB-nya juga 0. Kita uji ekstrim relatif dari F dengan mempertimbangkan kuantitas D, yaitu turunan parsial kedua dari X. Jadi Fxx AB, Fyy AB min Fxy AB kuadrat, dikuadratkan. Ya. Kalau D-nya lebih dari 0, nah jadi kita bisa pakai sama aja kalau kita di fungsi satu variabel kemarin kan, kalau kita mau menentukan kecekungan dan kemonotonan, nah itu juga untuk menguji apakah fungsinya itu turun atau naik gitu. Sama aja, ini turunan parsial keduanya juga seperti itu. Jadi kalau D-nya lebih dari 0, Fxx-nya lebih dari 0, maka punya minimum relatif gitu. Kalau kita lebih bingung tadi kalau untuk menentukan, kita bisa juga pakai tes pengujian turunan parsial kedua gitu ya. Kalau D-nya lebih dari 0, Fxx kurang dari 0, nah, kalau dia kurang dari 0 berarti maksimum, kalau lebih dari 0 berarti minimum, mirip yang kayak tadi. Kalau D-nya kurang dari 0 berarti AB, FAB adalah titik sadel, titik belok gitu ya. Kalau tesnya akan inkonklusif kalau D-nya sama dengan 0, nggak bisa menjawab gitu kalau D-nya ternyata 0 gitu ya. Ini catatan, jika D lebih dari 0, maka Fxx dan Fyy haruslah memiliki tanda yang sama. Artinya, Fxx dapat digantikan dengan Fyy pada dua bagian pertama pengujian. Itu boleh. Gitu. Jadi harus memiliki tanda yang sama. Jadi berarti kita boleh nguji yang ini juga nih. Bukan Fxx saja, Fyy pun boleh. Gitu. Karena harus memiliki tanda yang sama. Cara yang lebih mudah untuk mengingat formula untuk D pada pengujian parsial kedua adalah pakai diskriminan 2x2, ya kan? Xx, Xy, Yx, Yj, X, Xy, ya. Seperti ini D-nya. Jika di mana Fxy akan sama dengan Fy AB, gitu ya, cara mencarinya, formula D-nya, gitu. Oke, kalau contohnya mau menentukan ekstrim relatif dari Fxy ini, kita mulai cari titik kritisnya dulu. Fx-nya dapat, Fy-nya dapat, ya pakai rumus ini. Fx kita berarti min 3x kuadrat plus 4y gitu ya. Dan Fy kita adalah 4x min 4y. Oke. Akan ada untuk semua x dan y. Satu-satunya titik kritis adalah yang turunan parsial keduanya itu harus 0. Untuk melokasikan titik ini kita set Fx sama dengan 0 dan Fy-nya sudah sama dengan 0. Sehingga kita dapat ini dan ini. Dari kedua persamaan kita tahu X sama dengan Y. Kalau ini ya, dari sini kan. Persamaan kedua kita udah tahu X sama dengan Y. Kita substitusikan berarti, jadi X sama dengan Y dari 4X min 4Y sama dengan 0. Berarti X min Y sama dengan 0 atau X sama dengan Y. Berarti kita substitusikanlah ke persamaan itu. Berarti
min 3x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0, gitu ya. Berarti x sama dengan min 3x plus 4 sama dengan 0. Berarti x-nya satunya sama dengan 0 atau min 3x sama dengan min 4, x sama dengan 4/3. Gitu ya. Jadi kemudian fx-nya kita cari lagi, itu min 6x, fyy-nya adalah min 4, dan fxy, jadi x ini diturunkan terhadap y adalah 4. Terbukti bahwa titik kritisnya 0, 0 gitu. Karena ini tadi lebih d-nya lebih dari ini titik kritisnya mana tadi? D-nya berapa? Oh ya, ini kita lihat d-nya. Kita lanjutkan d-nya fxx00 ini yaitu 0. Fx 00 adalah 0, kemudian fyy 00 juga 0, gitu ya. Fyy 00 min 4 tetap, sorry. Kalau fx 00 ini 0. Ini fx 00 ini adalah, turunan keduanya, sorry. Turunan keduanya fxx. I 00 ya 0. Fx 00 ya berarti 0. Fyy 00 min 4, 0 kali min 4. Jadi 0 kali min 4. Kemudian fxy ini 4. Di 00 juga tetap dikuadratkan 16. 0 dikurang 16. Pasti kurang dari 0 nih ya. Jadi lihat menurut ini kurang dari 0. Ini adalah titik. Jadi ini adalah merupakan titik saddle. Kemudian kalau kita lanjutkan titik kritis 4/3 ini, ya x 4/3. Untuk titik kritis 4/3 kalau kita cari ini adalah 16 lebih dari 0. Dan karena fx 4/3 itu min 8 yang kurang dari 0, bisa kita simpulkan f adalah memiliki maksimum relatif di 4/3. Jadi ada titik saddle di 001 gitu ya. Bisa juga di sini. Titik kritis 4/3 itu kalau kita cari dari ini kalau 00 kita pakai, kalau yang titik kritis yang 00. Kalau kita pakai yang ini 4/3. Nah, jadi dia ada dua pengujian. Satunya kita pakai di 00 dan satunya kita pakai di 4/3. Tuh. Masukkan, ternyata 16 lebih dari 0. Tapi turunan keduanya fxx di 4/3 itu min 8. Ya, sesuai dengan ini tadi. D-nya lebih dari 0, tapi ini kurang. Berarti punya maksimum relatif. Ya. Oke. Kemudian kegagalan dalam pengujian parsial. Ada juga kegagalan dalam turunan parsial kedua gitu. Misalnya kamu disuruh mencari ekstrim relatif dari bentuk ini. Karena fx-nya adalah 2xy kuadrat dan fy-nya adalah 2x kuadrat y. Kita tahu bahwa keturunan parsial keduanya akan 0 kalau x-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau diturunkan lagi. Kalau kita cari f. Ini fy sudah ada ini. Fxx-nya adalah 2y kuadrat, fyy-nya adalah 2x kuadrat. Ya. Yakni setiap titik sepanjang sumbu x atau sumbu y adalah titik kritis nih, dan fxy-nya 4xy. Kita tahu bahwa jika salah satu x sama dengan 0 atau y sama dengan 0, gitu ya, maka ini rumus ini tadi dikurang ini sama dengan ini akan sama dengan 0 gitu. Jadi parsialnya tetap gagal gitu. Ini akan pasti sama dengan 0 gitu. Ya, kalau disama dengan 0 kan pasti 0 juga gitu. Akan tetapi karena fxy sama dengan 0 untuk setiap titik sepanjang sumbu x atau sumbu y, dan fxy itu akan lebih dari 0 untuk titik lainnya yang bukan sama 0, maka kita bisa simpulkan bahwa setiap
titik kritis ini menghasilkan minimum absolut. Gitu ya. Ada gambarnya. Kemudian berikutnya penentuan ekstrim absolut. Tentukan ekstrim absolut dari fungsi sin x, y di daerah tertutup. X-nya antara 0 sampai 180 derajat dan Y-nya 0 sampai 1. Kita cari turunan parsialnya, berarti ini adalah kalau terhadap X berarti Y cos XY, kalau FY berarti X cos XY gitu ya. Kita lihat bahwa setiap titik terletak pada hiperbola yang diberikan oleh XY sama dengan pi per 2 adalah titik kritis. Titik ini akan menghasilkan nilai fxy sama dengan sin pi per 2 sama dengan 1. Karena batasannya tadi xy-nya adalah pi per 2. Yang kita tahu adalah merupakan maksimum absolut. Ini ada gambarnya 1372. Satu-satunya titik kritis dari F yang terletak di daerah yang diberikan adalah 00. Jadi menghasilkan minimum absolut dari 0 karena XY-nya antara 0 sampai pi gitu ya nih. Dan ininya juga XY-nya yang menyatakan bahwa sin XY-nya harus sama dengan 1 terletak di sini. Ya. Untuk melokasikan ekstrim absolut lainnya, kita harus pertimbangkan 4 batas dari daerah, yaitu X sama dengan 0, nih 4 batasnya X sama dengan 0. Jadi seperti titik kritis yang absolut, yang kalau di satu variabel dalam kalkulus yang merupakan titik-titik kritis adalah titik-titik ujung dari interval, kemudian turunan pertamanya sama dengan 0, dan yang ketiga adalah kalau ini tidak ada turunan gitu kan, bisa seperti itu. Nah ini sama. Jadi kita pertimbangkan juga titik-titik batasnya, berarti X sama dengan 0, X sama dengan pi, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 1. Dalam melakukan ini akan kita peroleh bahwa sin XY sama dengan 0. Ya, untuk semua titik dalam sumbu X, ya kan? Dan semua titik pada sumbu Y, dan di titik pi 1. Kalau kita masukkan pi 1 ya, betul. Ya kan? 0 dia. Di setiap titik ini akan menghasilkan nilai absolut, nilai minimum absolut. Gambarnya ada. Oke. Nah, latihan terakhir. Ibu ada buat satu soal aja nih untuk menentukan identifikasi ekstrim. Sebarang ekstrim dari fungsi dengan mengenali bentuknya atau bentuk yang diberikan setelah melengkapkan kuadrat. Verifikasi hasilnya dengan menggunakan turunan parsial untuk menunjukkan titik kritis dan uji ekstrim relatif. Kalau ini kan kita buat aja kalau Gx-nya berapa? Gx-nya berarti apa? 2x min 2 ya. Kalau ini kan kalau kita jabarkan kan x kuadrat min 2x plus 1 plus y kuadrat min 6y plus 9 ya. Tuh. Atau x kuadrat plus y kuadrat min 2 x min 6y plus 10 ya. Jadi G kita adalah 2x min 2 dan GY kita adalah 2y min 6 ya. Ekstrimnya berarti GX-nya sama dengan 0, berarti 2x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 1, dan GY kita juga sama dengan 0, berarti 2y sama dengan 6, y sama dengan 3. Ya, jadi titik kritisnya ada di 1, 3. Oke. Kita hitung untuk semua XY yang tidak sama dengan 1, 3, berarti kan GXY yaitu X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat itu pastilah lebih dari 0 gitu kan. Ya.
Jadi ya lebih dari. Kalau lebih dari berarti minimum relatif. Ya, minimum relatifnya 0. F13 itu sama dengan 0. Berarti X-nya 1, Y-nya 3, dan Z-nya 0. Gitu. Latihan yang lain kerjakan sendiri aja. Oke? Jadi, sampai sini materi kita. Ya, tolong dipelajari aja latihan-latihannya. Ibu ambil semua dari situ kok. Gak ada yang lain, sama seperti itu. Dan materi berikutnya nanti terserah Bu Evi mau pakai buku apa ataupun dari mana materinya. Pokoknya nanti ditanyakan aja ke beliau ya. Oke. Oke, sebelum akhir kuliah Ibu Oke, tutup. Ibu tutup kuliah pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tapi jangan ketemu di mata kuliah yang sama ya. Cukup sekali inilah kuliahnya ya. Jangan lagi sampai berkali-kali lagi. Itu tidak tamat-tamat berarti kamu. Ini kan sudah semester tinggi semua ini. Oke, malah ada yang lebih tinggi lagi semesternya. Ya, hati-hati gitu ya. Ada yang senior ini. Yang seharusnya sudah kemana-mana ini. Masih ngulang KPB aja 4 SKS. Oke, Ibu doakan nilainya bagus-bagus semua ya. Itu tadi juga cukup berdoa tuh harus belajar juga. Priska tadi Ibu informasikan tolong nanti hubungi Ibu Evi ya untuk mengingatkan beliau gitu ya bagaimana perkuliahannya apa-apa saja. Ya, oke. Ya, oke, Ibu tutup kuliah kita pada siang hari ini. Selamat belajar untuk minggu depan kita UTS. Nanti diinformasikan lebih awal kalau ternyata pada saat kalian 30 menit sebelumnya akan mengisi tanda tangan gitu ya. Kalau ternyata kalian tidak bisa akses dari setengah 8 sampai jam 8 itu juga masih belum bisa akses e-learning. Nah, gitu nanti diinformasikan ke Ibu, mungkin kita pindahkan cara lain. Itu ya, bukan dibatalkan kuliahnya, tetap ujiannya. Tapi dibatalkan aja di cara lain. Oke, Ibu tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.